Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Masjid ini mengingatkanku semasa waktu kecil dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Kami dididik di sini sampai lulus SD, jadi masih terngiang-ngiang. Dulu kami masih lari-lari seperti anak yang lain. Alhamdulillah rabbil alamin. Waktu begitu cepat, sehingga cepatnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Allah gambarkan betapa cepatnya waktu berjalan. Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, yauma yarawnaha, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak merasakan kehidupan di dunia ini bagaikan waktu Isya atau waktu duha saja. Waktu Isya atau waktu duha saja, sangat cepat kehidupan. 100 tahun yang lalu kita tidak ada di dunia ini. Sekarang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan yang penuh dengan rahmat ini. Kita bayangkan, Pak, Bapak Ibu sekalian, Ramadan tahun yang lalu mungkin ada saudara-saudara kita yang masih bersama kita. Tetapi Ramadan kali ini mungkin ada di antara saudara-saudara kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala masih sayang, masih ingat, masih ingin kita untuk kembali kepadanya. Masih ingin untuk kita memperbanyak lagi amalan-amalan kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Al-Quran itu fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Jadi ketika hambanya Allah Subhanahu wa taala dicabut nyawanya, amalan yang paling ia ingin kerjakan fa'as-saddaqa wa akum minas salihin, yaitu bersedekah. Ia ingin hidupnya diperpanjang. Ya Allah, panjangkan umur aku. Laula akhartani ila ajalin qarib, panjangkan lagi umurku ya Allah. Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin, agar aku bersedekah dan aku menjadi hamba-hamba yang soleh. Ini mumpung kita masih ada nih, Pak. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan Ramadan. Dari bulan Rajab, lampu kuning itu sudah menyala di bulan Rajab. Bulan Rajab yang mana Allah Subhanahu wa taala agungkan bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amalannya. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pula ganjaran hamba Allah yang melakukan kemaksiatan di bulan Rajab. Dan di bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya baginda Rasulullah mensunnahkan hambanya untuk banyak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami, berkahilah hidupku ini di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan panjangkan umurku untuk dapat beribadah di bulan Ramadan. Sampailah ia di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampaikan banyak dilalaikan, banyak dilupakan. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan di bulan Sya'ban tersebut amalan akan diperlihatkan, diangkat ke langit dan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibb an turfa'a 'amali wa ana sha'im, kata baginda Nabi. Dan aku lebih cinta, aku lebih suka ketika amalanku ini diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku dalam keadaan berpuasa. Di bulan Sya'ban kita sudah dilatih untuk berpuasa. Dan doanya pun masih ada ternyata. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih anjurkan lagi untuk berdoa. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku di bulan Sya'ban ini dan panjangkan umurku di bulan Ramadan. Meminta lagi untuk dipanjangkan umurnya, untuk dapat beribadah di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala hanya memilih hamba-hambanya untuk dapat beribadah.
Mungkin kita pernah mendengar 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah maghfirah, 10 hari ketiga adalah itqun minan nar. Min haitsu sanad wa min haitsu matan mungkin fihi nazar. Mungkin ada perdebatan dalamnya. Tetapi dalam suatu riwayat fi kulli lailah, di setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ya Allah Subhanahu wa taala dibebaskan, Pak. Ada dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala dipilih setiap malam Ramadan, dipilih dan dibebaskan dari api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat sahur, untuk dapat salat berjamaah, untuk dapat qiraatul Quran, untuk dapat salat tarawih, untuk dapat lagi qiyamul lail. Kebaikan-kebaikan. Tuftahu abwabus sama'. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tuftah. Dibuka itu pintu-pintu langit, Pak, di bulan Ramadan. Ahlul ilmu menyampaikan dibukanya pintu langit banyak tafsirannya. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun, ada maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala yang turun, ada banyak keberkahan-keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang Allah bagikan setiap malamnya. Oleh karenanya jangan sampai bulan Ramadan ini kita masih berada di malam ke-6 ini, masih di permulaan awal Ramadan. Jangan sampai Ramadan itu pergi begitu saja tanpa membekas. Jangan sampai Ramadan pergi begitu saja tanpa membuahkan hasil dalam kehidupan kita. Ibadah kita begitu-begitu saja, sedekah kita begitu-begitu saja, hubungan kita dengan tetangga kita begitu-begitu saja. Jangan sampai, Pak. Harus ada perubahan yang Allah berikan di dalam Ramadan ini. Harus ada perubahan. Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat beribadah di bulan Ramadan ini. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, "Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa tasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam." Hadis yang sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Ya ayyuhan nas, wahai hambanya Allah Subhanahu wa taala, afshus salam. Mungkin di bulan Ramadan ini ada yang masih ada berselisih, Pak, antara keluarganya, tetangganya, mungkin saudaranya, atau bahkan dengan orang tuanya. Diperbaiki, Pak. Jangan sampai kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya karena kita memutus tali silaturahim. Dan orang yang menyambung tali silaturahim itu tidak merugi, Pak. Tidak merugi. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ingin diberkahi rezekinya, fal yasil rahimahu, kata Nabi. Man arada yubsata lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi fal yasil rahimahu, kata Nabi. Dan barang siapa yang sengaja memutus tali silaturahim, hurima min rahmatillah, la yadkhulul jannata qati', kata baginda Rasulullah. Tidak akan masuk surga, kata baginda Rasulullah, orang yang memutuskan tali silaturahim. Oleh karenanya hadisnya itu jelas sekali. Afshus salam, sampaikan salam. Itu saja permulaan dulu. Sampaikan salam. Bertetangga tetapi hatinya jauh. Hatinya jauh. Orang kalau hatinya dekat, Pak, hatinya dekat antara ia dan saudaranya, saling memahami. Apapun yang diinginkan saudaranya, itu dia sudah paham. Tetapi kalau hatinya jauh, bermusuhan, maka kita harus hindari, Pak. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tidak turun kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Afshus salam wa at'imut ta'am. Alhamdulillah, kita berada di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan. Mungkin di setiap masjid saya beberapa Ramadan ini sudah keliling tarawihnya. Setiap Ramadan sama, ada panitia memberikan kesempatan setiap rumah untuk menyiapkan takjil. Ini adalah suatu rutinitas yang harus kita support. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri as-sha'im wa la yanqus min ajri as-sha'im syai'.
Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, ahlul ilmi menyampaikan memberikan makan kepada orang yang berpuasa, orang yang berpuasa tersebut mempunyai pahala, entahkah pahala baca Qur'annya, entahkah pahala qiyamul lailnya, entahkah pahala ketika ia bersilaturahim. Semua pahala ketika ia berpuasa akan dilimpahkan kepada orang yang memberikan makan. Sungguh ajaib. Jadi setelah mungkin ia memberikan makan kepada orang yang berpuasa, mungkin ia istirahat tidur, tetapi amalan-amalan tersebut mengalir kepadanya tanpa mengurangi amalan orang yang melakukan amalan tersebut. Sungguh besar sekali rahmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan. Man fattara sha'iman kana lahu ajrus sha'im wa la yanqus min ajris sha'im syai'. Jadi jangan dianggap sepele. Rutinitas Ramadan ini, setiap rumah untuk hari ini si fulan dibuat dengan sepenuh hati. Alhamdulillah, ini giliran saya buat dengan sepenuh hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala-pahala kepada kami. Seharusnya doa seperti begitu. Jangan sampai kita menyiapkan makanan hanya untuk kewajiban saja, tetapi tidak, kita berdoa agar amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Ka'bah ketika itu hancur, lebur. Tetapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Dan telah selesai pembangunannya, doanya Nabi Ibrahim itu sangat unik sekali. Rabbi taqabbal. Ya Allah, terimalah. Minta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Padahal itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah ketika itu. Oleh karenanya setiap amalan yang kita lakukan ini, entahkah itu kita memberikan makanan untuk berbuka puasa, setiap amalan kita niatkan pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita niatkan agar amalan tersebut itu sesuai dengan junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai mengira bahwasanya amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini amalan biasa saja. Sungguh agung sekali Pak, membaca Quran, memberikan orang takjil, ataupun memberikan orang untuk sahur misalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bakiru bis sadaqah, diminta untuk bergegas. Bakiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattaha. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempercepat sedekah, mempercepat infaknya. Fa innal bala, karena kita tidak pernah tahu Pak, musibah kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Orang yang sering berinfak, yang sering memberikan makan, itu hidupnya berkah Pak. Hidupnya berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara kasat mata tidak terlihat Pak, karena keberkahan ini di dalam bahasa Arab itu kathratul khair wa thubutuhu. Banyak kebaikan. Anda ingin kesembuhan di dalam kesehatan Anda, mungkin sering sakit. Anda ingin dijaga harta Anda, Anda ingin diberikan keberkahan dalam kehidupan Anda, nggak usah jauh-jauh Pak. Banyak sedekah Pak. Nggak usah banyak Pak, semampunya saja, 1.000, 2.000. Tetapi diniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah masuk, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, maka kita maksimalkan. Kita maksimalkan amalan-amalan kita, baca Quran kita, sedekah kita, khususnya qiyamul lail kita. Karena ulama ilmu menyampaikan asyamu akhul qiyam wal qiyamu akhus syam. Orang yang senantiasa berpuasa, kita bisa lihat puasanya itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia bangun malam, qiyamul lail. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yanzilu rabbuna thulutsail akhir minal lail. Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi melihat hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mana hamba-hambaku yang ketika itu meminta pengampunan maka aku berikan ampunan, meminta rezeki maka aku berikan rezeki. Sepertiga malam kita hidupkan di bulan Ramadan ini. Sehingga ketika kita sudah terbiasa untuk bangun malam,
maka puasa kita pun insyaallah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. As-siyamu akhul qiyam wal qiyam akhus siyam. Saudaranya puasa itu adalah bangun ke tengah malam, dan saudaranya bangun tengah malam itu adalah berpuasa di siang hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat kembali memaksimalkan Ramadan ini, sehingga Ramadan yang tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik yang ada di kehidupan kita, dan kebiasaan-kebiasaan kita pun diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebiasaan kita menjadi positif dan kita meninggalkan Ramadan dengan penuh ampunan dan penuh itqun minan nar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kuliah ceramah ini memberikan kita manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.